Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online. Ratna, gadis yang dikutuk nasib. Ratna adalah gadis muda berusia 18 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Ia dikenal sebagai gadis yang memiliki paras cantik dan hati yang lembut. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang tergerai hingga pinggang, dan senyumannya selalu memikat hati siapapun yang melihatnya. Sejak kecil, Ratna sudah terbiasa hidup sederhana bersama ibunya, Mbok Darmi, seorang janda penjual jamu. Ayah Ratna telah lama meninggal karena kecelakaan di ladang, membuat mereka hanya mengandalkan penghasilan kecil dari jamu keliling. Meski hidup pas-pasan, Ratna tak pernah mengeluh. Kecantikannya menjadi buah bibir di desa. Banyak pemuda yang mencoba mendekatinya, namun Ratna tak menggubris satupun. Ia hanya menaruh hati pada seorang pemuda kaya dari kota, bernama Bagas, yang datang ke desa sebagai utusan proyek pembangunan jalan. Bagas tampak berbeda dari laki-laki desa lainnya. Sikapnya sopan, tutur katanya manis, dan ia memperlakukan Ratna dengan sangat istimewa. Tak butuh waktu lama, cinta tumbuh di antara keduanya. Mereka sering bertemu diam-diam di pinggir sungai, bertukar cerita dan tawa, jauh dari pandangan warga. Namun hubungan itu ternyata tidak direstui oleh keluarga Bagas. Ia adalah anak dari keluarga terpandang, dan menjalin hubungan dengan gadis desa dianggap mencoreng nama baik keluarganya. Meskipun begitu, Bagas tetap menjanjikan akan menikahi Ratna suatu hari nanti. Hari-hari berlalu. Ratna mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering mual, tubuhnya lemas, dan haidnya tidak datang selama 2 bulan. Dengan hati gelisah, ia menyadari bahwa ia tengah mengandung anak Bagas. Saat Ratna memberitahukan hal ini kepada Bagas, laki-laki itu terlihat panik. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah kaku. Ia tak banyak bicara, dan sejak hari itu, Ratna tidak pernah lagi melihat Bagas datang ke desanya. Kehilangan Bagas membuat Ratna hancur. Ia mencoba menghubunginya ke kota, namun tak pernah mendapat jawaban. Perutnya semakin membesar, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit sendirian. Kabar tentang kehamilan Ratna cepat menyebar. Warga desa mencibir, menggunjing. Bahkan beberapa tetua desa mengusir Mbok Darmi dari perkumpulan ibu-ibu karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Mbok Darmi pun jatuh sakit karena stres dan malu. Sementara itu, Ratna harus menanggung beban mental dan fisik yang terus menghimpitnya setiap hari. Ia hanya bisa menangis di sudut kamar, memeluk perutnya, berharap bayi itu bisa tumbuh sehat meski tanpa ayah. Desa Karangjati yang dulu damai berubah mencekam bagi Ratna. Anak-anak kecil mengejeknya, para lelaki tua memandanginya dengan hina, dan bahkan beberapa orang berusaha melempari rumahnya dengan batu. Di tengah tekanan batin yang semakin berat, Ratna mulai sering berbicara sendiri. Ia kerap terdengar menyanyi di malam hari, menimang bantal seolah itu adalah bayinya. Tangannya selalu membelai perutnya, seolah mencoba menenangkan janin yang mungkin juga ikut merasakan penderitaannya. Waktu terus berjalan, kehamilan Ratna telah memasuki bulan ke-8. Tubuhnya makin lemah, dan ia jarang keluar rumah. Hanya Mbok Darmi yang masih berjuang menjaga putrinya, meski dalam kondisi tubuh yang makin renta. Namun pada suatu malam yang dingin dan sunyi, jeritan terdengar dari rumah Ratna. Beberapa warga berlari mendekat, dan menemukan pintu rumah terbuka. Namun Ratna sudah tidak ada di tempat. Mbok Darmi pingsan di dalam kamar, dan lantai dipenuhi bercak darah. Pagi harinya, Ratna ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tepi hutan bambu. Tubuhnya tak bernyawa, dan yang lebih mengejutkan, perutnya robek seolah bayi di dalam kandungannya diambil secara paksa. Tak ada jejak siapapun di sekitar tempat kejadian. Bayi yang dikandung Ratna tidak pernah ditemukan. Warga menyebut peristiwa itu sebagai kutukan. Ada yang percaya bahwa Ratna bunuh diri. Namun ada pula yang meyakini bahwa ia dibunuh oleh sosok tak kasat mata karena mengandung anak tanpa ayah. Pemakaman Ratna dilakukan seadanya. Tidak banyak yang datang. Bahkan sebagian warga menolak mendoakan jenazahnya karena menganggapnya hina. Makamnya dibiarkan di tepi hutan bambu, tanpa nisan, hanya ditandai seikat kayu kering.
Namun setelah kematiannya, malam-malam di desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Suara tangisan bayi terdengar dari arah hutan. Kadang-kadang, terdengar pula suara tawa perempuan yang menyayat hati. Beberapa warga mulai melaporkan bahwa mereka melihat sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di bawah pohon beringin dekat makam Ratna. Ia diam, lalu tiba-tiba menghilang dalam kabut malam. Mereka percaya, arwah Ratna belum tenang. Penderitaan, rasa sakit, dan pengkhianatan telah membuatnya berubah. Ia telah menjelma menjadi sosok paling ditakuti di Nusantara, kuntilanak. Sejak kematian Ratna, suasana desa Karangjati berubah drastis. Malam yang sebelumnya hening kini dipenuhi dengan suara-suara aneh. Penduduk desa mulai merasa was-was. Bahkan ayam dan kambing peliharaan sering tiba-tiba mati tanpa sebab jelas, dengan luka cakaran di lehernya. Beberapa hari setelah pemakaman Ratna, Mbok Darmi jatuh sakit parah. Ia sering mengigau, menyebut-nyebut nama Ratna sambil menangis dan ketakutan. "Jangan ambil aku. Nak, ampun, jangan menangis terus," begitu lirih ucapannya. Membuat warga yang menjaga merasa merinding. Malam Jumat Kliwon pertama setelah kematian Ratna menjadi awal dari semua teror. Seorang warga bernama Pak Darto pulang dari ladang menjelang tengah malam. Saat melintasi jalan dekat hutan bambu, ia mendengar suara tangis bayi dari semak-semak. Awalnya ia pikir itu suara kucing, tapi tangisan itu terdengar sangat nyata dan menyayat hati. Dengan rasa penasaran, Pak Darto menyibak semak-semak, tapi yang ia lihat bukan bayi, melainkan sesosok perempuan berbaju putih duduk membelakanginya. Rambutnya panjang dan lebat, menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya bergoyang pelan, seperti sedang menimang-nimang. Pak Darto terpaku, kakinya seperti terpaku ke tanah. Perempuan itu lalu berbalik perlahan. Saat wajahnya tampak, Pak Darto menjerit keras. Wajah pucat dengan mata kosong dan mulut lebar menganga, mengeluarkan darah hitam kental. Tanpa sadar, ia jatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Darto dalam kondisi lemah, gemetaran dan tidak bisa bicara. Ia hanya menatap kosong ke arah hutan dan bibirnya bergetar. Setelah 2 hari, ia akhirnya bisa berbicara. Namun kalimat pertama yang keluar hanya, "Dia kembali." Ratna, bukan Ratna lagi. Sejak kejadian itu, warga Karangjati dilarang keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak dilarang bermain malam, dan pintu-pintu rumah dikunci rapat. Beberapa keluarga bahkan menempelkan jarum pentul dan bawang putih di jendela, sesuai kepercayaan turun-temurun untuk menangkal roh jahat. Namun teror tidak berhenti. Seorang ibu hamil muda bernama Sari mengaku sering bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang yang menatap perutnya sambil berkata, "Anakmu akan jadi milikku." Mimpi itu terjadi 3 malam berturut-turut. Sari pun jatuh sakit karena ketakutan. Suara tawa perempuan mulai sering terdengar dari arah hutan. Tawa itu melengking tinggi, kadang terdengar jauh, lalu tiba-tiba muncul sangat dekat. Beberapa warga mengatakan, jika tawa itu terdengar keras berarti kuntilanak masih jauh. Tapi jika suara itu pelan dan dekat telinga, maka ia sudah berada di belakangmu. Warga desa mulai saling curiga. Mereka mengira kuntilanak akan gentayangan sampai ada seseorang yang bisa menggantikan posisinya. Seorang perempuan hamil, atau seorang bayi yang bisa ia ambil sebagai pengganti anaknya yang hilang. Seorang dukun tua bernama Mbah Rono akhirnya dipanggil. Ia dikenal bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Mbah Rono datang malam hari, dan melakukan ritual di dekat makam Ratna yang hanya ditandai dengan kayu kering dan bunga layu. Saat ia membaca mantra, angin berhembus kencang dan dedaunan berjatuhan. Mbah Rono mengatakan bahwa arwah Ratna belum tenang. Ia meninggal dalam keadaan marah, dipenuhi dendam, dan kehilangan anak yang sangat ia cintai. Arwahnya berubah menjadi kuntilanak karena tak menerima kematian tidak adil yang ia alami. Menurut Mbah Rono, satu-satunya cara menenangkan arwah Ratna adalah dengan memandikannya secara gaib dan memberinya nama layak di batu nisan. Namun ritual itu sangat berisiko, karena kuntilanak tidak suka jika tempat tinggalnya diganggu. Beberapa warga menolak usulan Mbah Rono. Mereka takut, dan lebih memilih membiarkan arwah Ratna tetap di sana asalkan tidak mengganggu lagi. Tapi teror semakin menjadi-jadi.
Bahkan seekor sapi milik Pak Benu ditemukan mati tergantung di pohon dengan bekas cakaran dalam di perutnya. Hingga akhirnya, malam itu, seluruh desa digegerkan oleh jeritan Mbok Darmi. Ia ditemukan tewas di dalam rumah dengan luka cakaran di wajah dan dada. Anehnya, tidak ada tanda-tanda orang masuk rumahnya. Wajahnya membiru, seolah meninggal karena ketakutan hebat. Warga semakin yakin, Ratna benar-benar telah menjadi kuntilanak. Mbok Darmi mungkin menjadi korban karena terlalu dekat dengan sumber arwah itu. Kepergiannya menambah duka yang mendalam di desa yang kini hampir lumpuh oleh ketakutan. Sebagian warga memilih mengungsi ke desa tetangga. Rumah-rumah mulai ditinggalkan. Ladang tak lagi digarap. Dan anak-anak tak bersekolah. Karangjati berubah menjadi desa sunyi. Tertutup oleh kabut misteri yang tak kunjung menghilang. Di malam-malam tertentu, suara nyanyian lembut terdengar dari arah makam Ratna. Lagu yang dinyanyikan Ratna dulu saat menimang bantal kesayangannya seolah kembali diputar oleh angin. Dan siapapun yang mendengarnya akan tahu, malam itu, kuntilanak sedang mencari anaknya. Rahasia yang terkubur. Beberapa hari setelah kematian Mbok Darmi, Mbah Rono kembali datang ke desa Karangjati. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa sebuah kitab tua yang sudah lusuh, berisi catatan leluhur tentang arwah gentayangan dan roh perempuan yang meninggal karena pengkhianatan cinta. Kitab itu disebut Serat Jagat Gaib. Mbah Rono membaca kitab itu dengan seksama di balai desa. Disaksikan beberapa warga yang masih bertahan dan belum mengungsi. Dalam kitab tersebut, ada satu halaman yang menggambarkan sosok arwah perempuan berpakaian putih, bermata merah, dengan rahim robek dan mulut berdarah. Sosok itu diberi nama Pontianak, sebutan awal dari kuntilanak di masa lampau. Menurut catatan dalam kitab, roh perempuan yang meninggal saat hamil dalam keadaan marah dan putus asa, akan terjebak di antara dua dunia. Bila bayi yang dikandungnya tidak pernah dilahirkan dengan selamat, maka arwah sang ibu akan terus mencarinya, menjelma menjadi kuntilanak, sosok yang menyeret ketakutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun ada satu hal yang mengejutkan dari isi kitab itu. Sosok kuntilanak tidak akan muncul jika kematian ibu dan anak itu terjadi dalam keadaan suci dan tanpa amarah. Ini menandakan bahwa Ratna, yang berubah menjadi kuntilanak, meninggal dalam kondisi penuh dendam, sakit hati, dan penderitaan luar biasa. Mbah Rono mulai menyelidiki masa lalu Ratna. Ia mendatangi rumah tua tempat Ratna dan Mbok Darmi dulu tinggal. Saat membersihkan salah satu laci kayu tua di kamar Ratna, ia menemukan sebuah surat usang yang belum sempat dikirim. Surat itu ditujukan untuk seseorang bernama Sumarni. Dalam surat itu, Ratna menulis dengan tangan gemetar. Ia menyebutkan bahwa Bagas bukan hanya menipunya, tapi juga telah menjebaknya dalam perjanjian gaib. Ternyata, Ratna dan Bagas pernah melakukan hubungan bukan hanya cinta biasa, tapi disertai sumpah darah yang terlarang. Menurut kepercayaan kuno, jika sepasang kekasih melakukan sumpah darah dan kemudian salah satunya mengingkari, maka ruh dari yang tersakiti akan menjadi api dendam abadi. Mereka tidak akan mati dengan tenang, dan jiwanya akan berubah menjadi makhluk pembalas kutukan. Ratna menulis, "Jika aku mati, jangan biarkan anakku hilang. Jangan biarkan aku jadi apa yang paling aku takuti. Aku bisa berubah, aku bisa membalas." Sumarni yang disebut dalam surat ternyata adalah adik sepupu Mbok Darmi yang dulu tinggal di kota. Ia datang ke desa begitu mendengar Ratna meninggal, tapi tak pernah sempat bicara kepada siapapun karena diusir oleh warga yang marah. Ia pun kembali ke kota membawa rahasia itu. Setelah membaca surat tersebut, Mbah Rono yakin bahwa kekuatan kuntilanak berasal dari gabungan antara kutukan sumpah darah dan kematian yang tidak wajar. Arwah Ratna bukan hanya menyimpan dendam pada Bagas, tapi juga pada seluruh desa yang mempermalukannya, menolaknya, dan bahkan menolak kehadiran anaknya. Di sisi lain, terungkap bahwa Bagas bukanlah orang biasa. Ia diketahui memiliki latar belakang keluarga yang sering berhubungan dengan praktik spiritual gelap. Ayahnya adalah dukun kaya raya yang menyembunyikan banyak rahasia ilmu hitam demi kejayaan bisnis keluarga. Kemungkinan besar, Bagas sengaja menjalin hubungan dengan Ratna sebagai bagian dari ritual pesugihan. Bayi dalam kandungan Ratna mungkin sudah ditetapkan sebagai tumbal.
Namun rencana itu gagal ketika Ratna ditemukan tewas sebelum bayi itu lahir. Bagas pun menghilang entah kemana. Beberapa rumor menyebutkan ia meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan tol. Tubuhnya terbelah dua tanpa sebab jelas. Ada juga yang bilang ia dibunuh oleh roh perempuan yang muncul di kaca mobilnya sebelum menabrak. Kekuatan kuntilanak yang dimiliki Ratna bukanlah kekuatan biasa. Ia bisa berpindah tempat tanpa suara, muncul lewat cermin, bahkan mengambil rupa orang terdekat dari korban sebelum menyerang. Sifatnya penuh tipuan dan tak mudah diusir. Mbah Rono memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh Ratna. Ia ingin bicara langsung, mencoba menenangkan dendamnya. Namun ritual ini sangat berisiko, karena jika gagal, arwah kuntilanak bisa merasuk ke dalam tubuh siapapun yang hadir. Ritual dilakukan di tengah malam, tepat di dekat makam Ratna. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Api lilin yang diletakkan di sekeliling makam padam satu persatu. Suara tangisan bayi mulai terdengar, pelan, lalu makin keras. Hingga dari bayangan pohon bambu, sosok putih muncul perlahan. Wajah Ratna terlihat jelas, namun berbeda. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tapi berdarah. Tangannya menggenggam boneka lusuh, dan dari mulutnya terdengar lirih. "Di mana anakku? Kembalikan anakku." Mbah Rono mencoba bicara, namun seluruh tubuhnya kaku. Kuntilanak itu hanya berdiri, menatap setiap orang yang hadir satu persatu. Warga yang menyaksikan hanya bisa menunduk, ketakutan. Kemudian angin kembali berhembus. Sosok itu menghilang begitu saja. Mbah Rono jatuh pingsan dan dirawat 3 hari. Saat sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Ratna tidak bisa ditebus. Dendamnya terlalu dalam. Dia akan terus mencari bayinya. Malam-malam berikutnya menjadi lebih mencekam. Kuntilanak kini muncul bukan hanya di hutan, tapi di pekarangan rumah, sumur tua, dan bahkan di dalam kamar orang-orang yang pernah menghina Ratna. Tangisan dan tawa silih berganti. Ratna telah berubah menjadi sosok yang tak terhentikan. Desa Karangjati kini benar-benar berubah menjadi desa mati. Tanaman meranggas, sumur-sumur kering, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ketakutan merambat seperti wabah. Warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kemunculan Ratna, si kuntilanak. Mbah Rono yang baru sembuh dari pingsan mendesak para pemuda desa untuk membantunya mencari keberadaan arwah bayi Ratna. Menurutnya, satu-satunya cara menenangkan kuntilanak adalah dengan memanggil kembali ruh bayi yang belum sempat dilahirkan dan mempertemukannya secara gaib dengan ibunya. Namun, bagaimana mungkin mencari arwah bayi yang bahkan tidak pernah lahir dengan sempurna? Warga terdiam, bingung, dan sebagian merasa takut ikut terlibat. Mereka khawatir justru menjadi korban berikutnya jika ritual gagal. Mbah Rono kemudian memutuskan untuk memanggil temannya dari desa seberang, Nyai Suminah, seorang dukun perempuan yang dikenal memiliki kemampuan berbicara dengan ruh anak-anak. Kedatangannya menimbulkan harapan baru bagi warga yang sudah kehabisan cara. Begitu tiba, Nyai Suminah langsung melakukan penerawangan di lokasi terakhir Ratna ditemukan, dekat hutan bambu. Dengan suara lirih ia mengatakan bahwa arwah bayi Ratna masih berada di antara pohon-pohon tua, menangis, tersesat, dan belum bisa menemukan jalan ke alam baka. Malam itu, mereka menggelar ritual khusus memanggil arwah bayi. Nyai Suminah menabur bunga 7 rupa, membacakan doa sambil menyalakan dupa. Di tengah heningnya malam, terdengar suara tangisan bayi begitu nyata, datang dari arah dalam hutan. Beberapa pemuda yang ikut serta ingin lari karena takut, namun Mbah Rono menahan mereka. Ia berkata bahwa bila suara itu diabaikan, maka arwah bayi akan marah dan bisa menyatu dengan energi jahat yang lebih besar. Maka mereka pun masuk lebih dalam ke hutan, membawa lentera dan air bunga. Di tengah hutan, mereka menemukan gundukan tanah kecil di bawah pohon tua, seperti bekas kuburan yang tidak pernah ditandai. Setelah menggali perlahan, mereka menemukan sehelai kain putih dan tulang belulang mungil yang sudah lapuk. Tidak ada peti, tidak ada nisan, hanya tanah dan diam. Tangis bayi tiba-tiba berhenti. Nyai Suminah menatap gundukan itu lalu berkata, "Ini tempat anak Ratna disembunyikan." Tapi bukan Ratna yang menguburnya. Ada seseorang yang melakukannya. Seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Warga mulai bertanya-tanya, siapa yang telah menyembunyikan jasad bayi itu?
Mungkinkah orang itu adalah pelaku pembunuhan Ratna? Ataukah seseorang yang memiliki hubungan gelap dengan kejadian tersebut? Kecurigaan mengarah pada Pak Jaiman, kepala dusun saat itu, yang dulu paling gencar menolak keberadaan Ratna dan bahkan memaksa pengusiran Mbok Darmi. Beberapa warga ingat, malam sebelum Ratna ditemukan tewas, Pak Jaiman sempat terlihat keluar rumah menuju arah hutan. Pak Jaiman membantah semua tuduhan, tapi sorot matanya ketakutan. Ia akhirnya mengaku bahwa pada malam itu, ia menemukan Ratna yang sudah sekarat di pinggir jalan. Alih-alih menolong, ia membiarkan Ratna tergeletak. Tak lama kemudian, ia mengubur bayi yang telah keluar dari tubuh Ratna karena takut ketahuan. Pengakuan itu membuat semua warga gemetar, tidak hanya karena kebenaran terbongkar, tapi karena rasa bersalah bersama. Mereka sadar bahwa Ratna bukan hanya korban cinta, tapi juga korban kebencian dan pengucilan dari orang-orang yang semestinya melindunginya. Malam itu, jasad bayi Ratna dibungkus dengan kain kafan, diberi nama Galih, dan dimakamkan dengan layak di sebelah makam ibunya. Mbah Rono memimpin doa, sedangkan Nyai Suminah membacakan mantra, pemisah arwah agar keduanya bisa bersatu secara spiritual di alam sana. Namun, meskipun prosesi berlangsung khusyuk, tak ada jaminan bahwa Ratna akan tenang. Ketakutan tetap menyelimuti warga. Mereka berjaga malam bergantian, menyalakan dupa, dan menabur garam di depan pintu rumah. Malam setelah pemakaman bayi itu, langit Karangjati sangat gelap. Hujan turun deras. Petir menyambar pohon tua di pinggir makam Ratna. Dari kejauhan, warga melihat sosok putih berdiri tegak di samping dua makam itu. Tangannya tak lagi mengepal marah, tapi menimang sesuatu di pelukannya. Senyap malam itu dipecah oleh suara nyanyian lembut. Bukan tawa mengerikan, bukan tangis bayi, melainkan suara lirih perempuan menyanyikan lagu pengantar tidur. Lagu yang dulu sering Ratna dendangkan di kamarnya. Lagu untuk anak yang tak pernah sempat ia peluk dalam dunia nyata. Nyai Suminah berkata, Ratna sudah menemukan anaknya. Tapi itu belum akhir. Dendam bisa hilang, tapi bayangan luka akan tetap ada. Jangan pernah lupakan, karena rasa bersalah akan menjadi kutukan jika tidak ditebus dengan kebaikan. Setelah malam itu, teror perlahan mereda, namun tidak benar-benar hilang. Masih ada suara-suara aneh. Kadang suara langkah di atas genting. Kadang bau melati muncul tanpa alasan. Ratna memang telah dipertemukan dengan bayinya, tapi arwahnya belum benar-benar pergi. Desa Karangjati mulai mencoba bangkit kembali. Warga yang mengungsi perlahan pulang. Namun mereka tahu, desa ini telah menyimpan satu kisah kelam yang tidak boleh diulang lagi. Kesalahan terhadap satu nyawa bisa mengundang kemurkaan dari alam gaib yang tak terlihat. Legenda yang tak pernah mati. Tahun-tahun berlalu, namun nama Ratna tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga Karangjati. Generasi demi generasi mewarisi kisahnya. Kisah tragis seorang perempuan yang dikhianati, dibenci, dan akhirnya berubah menjadi makhluk mengerikan yang menebar ketakutan di malam hari. Seiring waktu, cerita tentang kuntilanak Ratna menyebar keluar desa. Penduduk dari kampung tetangga, bahkan sampai ke kota, mulai memperbincangkan sosoknya. Sosok perempuan berbaju putih, bermata merah, tertawa lirih sambil menimang anak tak kasat mata. Semuanya menjadi ciri khas kuntilanak yang kemudian dikenal di seluruh penjuru negeri. Nama, Ratna, pun lambat laun menghilang dari kisah rakyat. Ia digantikan oleh istilah kuntilanak, yang berarti roh perempuan meninggal saat hamil dalam keadaan dendam. Namun, di balik penyederhanaan nama itu, tersimpan luka yang dalam, dan kisah nyata tentang manusia yang disakiti oleh manusia lain. Orang-orang mulai mengaitkan kuntilanak dengan pohon besar, khususnya pohon beringin atau bambu. Konon, pohon-pohon itu dipercaya menjadi tempat peristirahatan makhluk halus karena mengandung energi kuat dari tanah dan angin. Tidak sedikit warga yang mulai menyimpan benda-benda penolak bala seperti jarum pentul, bawang putih, dan cermin kecil di rumah mereka. Semua itu dilakukan untuk berjaga-jaga dari kemunculan kuntilanak, yang dipercaya muncul saat malam Jumat Kliwon, atau ketika ada wanita hamil sendirian. Cerita Ratna juga menginspirasi banyak film, sinetron, bahkan novel horor. Namun sayangnya,
Banyak dari karya tersebut hanya menampilkan sisi seram dan lupakan asal-usul penderitaan yang dialami tokoh aslinya. Ratna tidak lagi digambarkan sebagai korban, melainkan monster pengganggu. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, Ratna adalah cerminan dari perempuan yang dijebak oleh cinta palsu, dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak mendapat keadilan sampai akhir hayatnya. Kesedihan itu yang berubah menjadi amarah, dan amarah itu yang berubah menjadi legenda. Di beberapa daerah, versi cerita tentang kuntilanak mengalami modifikasi. Ada yang mengatakan kuntilanak bisa berubah wujud menjadi wanita, cantik untuk memikat pria. Setelah pria itu tergoda dan mendekat, wajahnya berubah menyeramkan dan menyergap korbannya. Ada pula versi yang menyebut kuntilanak menaruh dendam pada lelaki yang mempermainkan perempuan, atau pada ibu-ibu yang menelantarkan anak. Ia menjadi simbol keadilan dari dunia arwah, keadilan yang gagal ditegakkan saat masih hidup. Namun di Karangjati, tempat asal Ratna, masyarakat tetap memegang teguh kisah aslinya. Mereka mengajarkan anak-anak bahwa kuntilanak bukan hanya hantu, melainkan bukti bahwa manusia bisa menjadi setan bagi manusia lainnya jika hati penuh kebencian dan prasangka. Setiap tahun, tepat pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro, warga menggelar doa bersama di makam Ratna dan anaknya, Galih. Mereka membacakan doa pengampunan, menyalakan lilin, dan menabur bunga sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan. Makam Ratna kini tidak lagi sepi. Ia dijaga dan dibersihkan secara rutin. Tidak ada lagi cemoohan atau cibiran. Yang tersisa hanyalah diam dan doa. Karena mereka percaya, selama makam itu dihormati, arwah Ratna akan tenang dan tidak kembali bergentayangan. Namun terkadang, saat angin malam bertiup terlalu pelan, dan bau melati menguar dari arah hutan, warga tahu Ratna masih ada, bukan untuk menakut-nakuti, tapi mungkin sekadar mengingatkan bahwa ia pernah ada, bahwa ia pernah disakiti, dan bahwa kisahnya tak boleh terulang kembali. Legenda Ratna, si kuntilanak, terus hidup dalam bisik-bisik malam. Ia telah menjadi bagian dari budaya mistis Nusantara, mewarnai cerita rakyat dari Sabang sampai Merauke. Sosoknya tak bisa dipisahkan dari imajinasi masyarakat tentang dunia gaib. Namun di balik semua cerita seram itu, ada satu pelajaran besar yang harus diingat, bahwa keadilan yang tertunda bisa berubah menjadi kutukan, dan manusia yang dizalimi bisa menjadi legenda yang tak terlupakan. Karena pada akhirnya, Ratna bukan hanya korban cinta, ia adalah korban dari masyarakat yang gagal memahami, gagal mendukung, dan gagal memberi pengampunan. Ia menjelma menjadi kuntilanak bukan karena ingin, tetapi karena dipaksa oleh dunia yang membunuhnya dalam diam. Dan hingga kini, ketika malam begitu sunyi dan suara bayi terdengar dari kejauhan, mungkin itu hanyalah angin. Atau mungkin, itu adalah Ratna, yang masih menimang Galih dalam pelukannya, berjalan pelan melewati bayang-bayang waktu. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.